Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, kembali lagi berjumpa bersama saya Hazik Azizi di channel, tentunya channel yang sama, Hazik Azizi. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai pendekatan pengelolaan kelas. Tentunya teman-teman semua sudah tahu lah bahwasanya ketika kita akan mempelajari suatu hal, kita akan mempelajari mengenai beberapa jenis hal, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari apa itu yang akan kita pelajari, serta apa manfaat dari apa yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama, yang paling utama, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita pelajari kali ini. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu proses di mana penanggung jawab kelas ini mengelola kelas supaya kelas ini menjadi optimal sehingga kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ini tersampaikan dengan baik, berjalan secara optimal. Selanjutnya kita akan tahu setelah kita mempelajari, kita menerapkan mengenai pengelolaan kelas, pendekatan pengelolaan kelas, kita akan tahu apa saja manfaat ketika kita mempelajari hal ini. Salah satu manfaat yang akan kita dapat, yang ini adalah manfaat terbesar yang harus dicapai ketika kita berada di dalam kelas, yakni tujuan ketika kita menyampaikan materi di dalam kelas ini tersampaikan dengan baik, dengan optimal. Itu secara definisi yang dapat saya sampaikan dan juga manfaat secara garis besar dari pengelolaan kelas. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari mengenai pendekatan-pendekatan yang ada di dalam pengelolaan kelas ini. Kita akan tahu beberapa pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Di sini saya tidak akan menjelaskan banyak, saya akan menjelaskan 4 pendekatan pengelolaan kelas yang memang ini sering sekali dilaksanakan di dalam sekolah-sekolah ataupun proses belajar mengajar. Baiklah, kita akan masuk kepada yang pertama, yakni pendekatan intimidasi. Seperti apa pendekatan intimidasi? Mari kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, proses pendekatan intimidasi. Secara bahasa kita tentunya sudah sering mendengar ya bahwasanya intimidasi ini adalah tekanan, tekanan, dan tekanan. Artinya proses pendekatan intimidasi ini adalah bagaimana cara pemilik kelas, penguasa kelas, ataupun dalam tanda kutip di sini adalah guru, ini menekan kepada para siswanya supaya mengikuti aturan yang telah dibuatnya. Pendekatan ini memang terbukti sudah efektif ataupun efektif diterapkan di mana-mana. Karena yang masuk ke dalam diri siswa ini bukan lagi menghargai kepada gurunya, tapi dia justru akan takut kepada gurunya. Pendekatan intimidasi ini banyak sekali dilaksanakan atau banyak sekali diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan memang itu benar-benar efektif gitu loh. Tapi di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya pendekatan ini bisa dikatakan merupakan pendekatan yang jadul lah. Kita masih memaksa kepada para siswa untuk melaksanakan ini, dan ini. Dan bahkan kadang-kadang pendekatan ini kurang manusiawi. Kenapa bisa kurang manusiawi? Karena ada beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang dibuat secara sepihak dari pihak guru saja tanpa melibatkan para siswa. Dan juga tanpa memandang psikologis dari para siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Inilah pendekatan intimidasi. Pendekatan ini memang secara apa yang sudah dilaksanakan memang sudah sangat baik ya. Artinya benar-benar efektif diterapkan. Tapi ya efek sampingnya itu tadi. Para siswa mungkin perkembangannya akan terhambat karena mereka benar-benar diintimidasi oleh pemilik kelasnya tersebut. Ataupun bisa dikatakan dalam tanda kurung adalah guru. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendekatan yang kedua. Pendekatan apa yang kedua? Pendekatan otoriter. Baik teman-teman, kita masuk ke pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan di mana guru, memang sebenarnya nggak jauh beda sih sama pendekatan intimidasi, tapi otoriter ini tekanannya ini lebih sedikit. Artinya guru memang membuat peraturan-peraturan, membuat aturan-aturan, tapi masih tetap memperhatikan kondisi dari para siswanya. Tidak begitu menekankan,
Tapi guru ini memiliki kebijakan penuh dalam menetapkan berbagai peraturan. Sebenarnya nggak jauh beda dari pendekatan intimidasi tadi. Akan tetapi pendekatan otoriter ini bisa dikatakan lebih manusiawi daripada pendekatan secara intimidasi. Tujuan-tujuan dari pendekatan otoriter ini tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dengan adanya pendekatan ini kita akan dapat menciptakan dan mematuhi aturan-aturan. Kita akan bersama-sama mencoba dengan para siswa agar dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah kita buat bersama. Tentunya dengan kita melibatkan para siswa, dan dari sini nanti kita akan tahu aturan-aturan mana yang begitu memberatkan para siswa atau aturan-aturan mana yang efektif diterapkan di dalam kelas tersebut. Inilah yang membedakan antara pendekatan secara otoriter dengan pendekatan secara intimidasi. Mirip sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendekatan yang ketiga. Oke, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan secara permitif, atau bisa dikatakan siswa memiliki kewenangan ataupun kebebasan. Akan tetapi tentunya dapat kita garis bawahi, kebebasan siswa ini harus tetap diawasi oleh para gurunya. Lah, inilah seharusnya pendekatan yang sudah mulai diterapkan pada era kali ini. Artinya siswa tidak harus selalu ditekan secara intimidasi ataupun siswa harus diajak untuk mengikuti aturan-aturan yang otoriter. Tapi siswa juga harusnya diajak dalam menentukan sebuah aturan. Artinya di pendekatan permitif ini siswa akan disuruh untuk membuat aturan kelasnya sendiri, akan tetapi guru akan menentukan apakah aturan ini kira-kira layak untuk diterapkan di dalam kelas atau tidak. Artinya guru tetap mendampingi dari apa-apa yang sudah dibuat oleh para siswa. Itulah pendekatan permitif. Pendekatan yang menurut saya adalah pendekatan yang paling tepat untuk diterapkan pada era kali ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendekatan yang keempat. Apa itu pendekatan yang keempat? Oke, inilah pendekatan yang keempat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan yang keempat ataupun pendekatan terakhir yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan buku masa. Mungkin namanya agak sedikit aneh ya. Kita ini sekolah, belajar, kok ada masa-masanya gitu. Ya, artinya bukan seperti itu teman-teman. Pendekatan buku masa adalah pendekatan bagaimana cara kita mendekati secara emosional kepada para siswa ini. Artinya pada pendekatan kali ini lebih ditekankan untuk berbicara face to face atau empat mata. Atau kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Four eyes atau gimana ya? Saya juga kurang paham mengenai bahasa-bahasa yang kayak gitu. Artinya pendekatan buku masa ini adalah pendekatan yang menekankan ketika siswa ini mendapatkan masalah ataupun terkena masalah atau apa dan lain sebagainya, untuk guru ini dapat menghampiri secara langsung ataupun menegur secara face to face, supaya yang lainnya ini tidak begitu mengetahui tentang masalah apa yang sedang dialami. Dengan begitu, siswa ini tidak akan canggung kepada teman-temannya. Pendekatan ini juga cukup baik untuk diterapkan, akan tetapi lagi-lagi saya masih kembali kepada pendekatan yang ketiga untuk diterapkan di pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam segmen penutup. Oke, setelah kita mempelajari beberapa pendekatan tadi, ketika memang ada salah-salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada kebenaran mutlak yang datang dari diri manusia. Silahkan teman-teman analisa sendiri mana pendekatan yang paling cocok untuk diterapkan di pendidikan di Indonesia pada era kali ini. Karena teman-teman tahu tentunya bahwasannya ketika pendekatan atau proses awal pendidikan ini saja sudah tidak benar, maka berjalannya pendidikan ke depan juga seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena itu semua gratis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.